Oke teman-teman, assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera. Di video kali ini Bang Fu Story akan berbagi hasil bolang ke Kali Glagah ya, sebuah kali purba yang ada di balik bukit sana tuh ya, kali purba Kali Glagah. Nah, ada 3 bagian video. Yang pertama adalah mengenai lini masa Bumiayu, sejak kapan situs Bumiayu menjadi perhatian para peneliti arkeologi juga geologi ya. Kemudian yang kedua, paparan Profesor Heri Widianto yang menyatakan bahwa manusia pertama di Jawa itu bukan di Sangiran tetapi di Bumiayu sini teman-teman. Yang ketiga, hasil temuan saya di Kali Glagah ya, saat on the spot ya, yang menemukan fosil-fosil kerang yang membuktikan ya bahwa jutaan tahun yang lalu Bumiayu adalah bibir pantai ya, atau bahkan laut yang dalam. Yuk kita ikuti teman-teman. Keberadaan situs Bumiayu mulai diketahui pada tahun 1923 berdasar laporan dari Van der Leck. Kemudian pada tahun 1925, Hans Georg Stahlin melakukan penelitian dan menyatakan fosil Bumiayu berasal dari zaman Pliocene sekitar 2 juta tahun yang lalu. Kemudian pada 1932, Van der Marel menyatakan bahwa fosil-fosil di Bumiayu berusia 1,5 juta dan berasal dari pulau yang terisolasi. Von Koenigswald pada 1935 mengelompokkan situs Bumiayu ke dalam 6 lokasi penemuan situs di Pulau Jawa, di mana terdapat Sinomastodon bumiayuensis dan lain-lain. Pada 1980-an, John de Vos dan Paul W. Sanders menyatakan fauna satir berusia 1,5 juta tahun dan fauna Cisaat 1,2 juta tahun yang lalu. Fauna satir merujuk pada fosil-fosil yang ditemukan di Sungai Glagah di Duku Satir, Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, sedangkan fauna Cisaat merujuk pada fosil yang ditemukan di Kali Cisaat di sebelah barat Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong. Perkembangan selanjutnya pada 2015 terbentuk kelompok pelestari fosil Bumiayu Tonjong dan dibentuk atau didirikan Museum Buton alias Museum Bumiayu Tonjong, dan BPSMP memberikan bantuan teknis kepada museum yang dipimpin oleh Haji Rizal Rafli ini. Di museum ini tersimpan rafi fosil-fosil yang ditemukan di Kecamatan Bumiayu dan Tonjong alias Buton, yang menurut François Sema berusia 2,1 juta tahun. Dan inilah penemuan yang paling heboh dan meruntuhkan teori-teori asal mula manusia purba di Pulau Jawa bahkan Indonesia, di mana pada tahun 2019 Karsono, seorang pegiat pelestari, menemukan 3 bonggol fosil yang menandakan ciri-ciri manusia telah ada di Bumiayu, dan pertemuan Karsono sudah diverifikasi oleh arkeolog Profesor Heri Widianto. Penelitian Profesor Heri memberikan informasi penting bahwa manusia purba telah ada sejak 1,8 juta tahun yang lalu di wilayah Bumiayu. Usia fosil manusia purba ini lebih tua dari temuan di Sangiran. Dan inilah pemaparan Profesor Heri Widianto tentang penemuan fosil manusia purba di Bumiayu. 2 juta tahun yang lalu, Jawa Barat sudah muncul di permukaan, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur masih berada di bawah permukaan laut, kecuali Bumiayu yang sudah menjadi daratan.
tampak gunung berapi muncul dari bawah laut di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pulau Jawa baru terangkat total sekitar 1,65 juta tahun yang lalu. Saat itu Jawa Tengah baru terlihat atol yang membujur dari barat ke timur. Teori Out of Africa menyatakan keluarnya Homo erectus dari bumi asal Afrika pada 1,8 juta tahun yang lalu bermigrasi ke iklim dingin Eropa dan Cina, iklim sedang Asia depan, dan iklim panas Pulau Jawa. Dikatakan Homo erectus sampai ke Jawa pada sekitar 1,5 juta tahun yang lalu dengan memanfaatkan jembatan yang tercipta selama zaman es atau Ice Age. Berdasar teori Out of Africa, kedatangan manusia ke Pulau Jawa adalah di Sangiran Jawa Tengah dan Trinil Jawa Timur. Sementara itu di daerah Bumiayu sekitar 2 juta tahun yang lalu sudah dihuni fauna vertebrata seperti gajah, kuda air, kijang, kerbau, dan juga banteng. Dan inilah korelasi antara formasi batuan, fauna, dan manusia di Bumiayu. Bumiayu, Semedo, dan Ranca menunjukkan posisi yang lebih ke barat dibandingkan dengan situs-situs yang ditemukan sebelumnya. Usia manusia di Sangiran adalah 1,5 juta tahun, sementara usia manusia Bumiayu adalah 1,8 juta tahun. Situasi ini membuktikan bahwa Sangiran bukan merupakan pendaratan pertama Homo erectus di Pulau Jawa. Dengan demikian, teori tentang kedatangan dan persebaran Homo erectus di Indonesia berdasarkan teori Out of Africa ditolak atau terbantahkan. Demikian pula mengubah teori multiregional tentang kedatangan manusia di Pulau Jawa. Homo erectus memiliki 3 tingkatan evolutif, yakni Homo erectus archaik, Homo erectus typic, dan Homo erectus progresif. Homo erectus archaik hidup 1,5 hingga 0,8 juta tahun lalu, sedangkan Homo erectus typic hidup 0,7 hingga 0,3 juta tahun lalu, sedangkan Homo progresif hidup antara 0,2 hingga 0,15 juta tahun yang lalu, dengan volume otak dan besar tengkorak yang berbeda-beda. Dari paparan ini jelas bahwa secara teoritis arkeologis, manusia tertua di Pulau Jawa berada di Bumiayu, yakni Homo erectus bumiayuense. Ini hulu Kali Glegah ya, yang berada di dekat Linggapura, Tonjong, Brebes. Ini asli laut ini, nggak mungkin kalau bukan laut. Ini kayak mainan bukur teman-teman ya. Ingat bukur nggak? Kalau mainan anak ya kayak coklakan pakai ini ya. Tapi ditemukan di sungai teman-teman ini nih. Asli ini. Keras kerang. Batu ini jadi batu. Kerang lagi teman-teman. Masih kelihatan ya garis-garisnya ya. Masih bentuknya ada. Tapi sudah batu ini. Garis-garisnya kan kelihatan banget ya. Iya, ini kerang tuh. Kerang laut ini. Iya. Dulu belum ada rumah makan seafood ya, jadi masih tersisa ya, nggak ada yang makan dulu ya. Akhirnya yang makan alam. Manusia purbannya belum mengenal makanan seafood ya, kerang di masakan kerang pakai saus tiram. Saus padang. Belum kenal ya. Atau tulang atau hewan kayak gini gitu. Oh. In situ. Matinya di tangan ini. Oh iya dia mati ketimbun maksudnya. Iya. Tapi bisa bertahan ya selama jutaan tahun ya. Iya. Tuh. Berarti luar biasa ya. Ini banyak ditemukan fosil kerang teman-teman di sini. Di tanah-tanah yang lempungnya lempung warna abu-abu apa ini ya? Dalam ini dulu. Kemungkinan ini laut dalam nih. Karena kerang kemungkinan kan hidup di laut, nggak mungkin di darat ya. Keong itu. Iya, ini keong. Keong. Tapi Oh. ini 400 tahun itu. Oh,
jutaan mas. Nah ini jodoh nih. Keong ya itu ya. Iya. Ini kijing ya. Tuh kerang yang udah membatu. Tuh ini kerang sudah membatu. Ini sudah menandakan betul-betul memang jalur fosil. Itu yang putih tuh putih. Tuh. Iya. Ini John. Ya ini juga kerang Nah, nih. itu. Tuh asli tuh. Oh. Sama kan? Ini ada bulu babi ada. Ini sudah jadi Sing batu. bener bulu babi. Ada kalau Nih agak telaten. besar. Bulu babinya mana? Tuh ini sudah membatu. Apa bisa dibikin cincin ya? Tuh ini kerang yang sudah membatu. Jadi batu tuh fosil. Oh telur kelas. Banyak banget ya. Oh tuh bener nih bro. Weh asli udah di waktu bro. Ya ini teman-teman, fosil kayu karena terlihat ada seratnya ya. Serat kayu. Kemungkinan ini dipakai oleh manusia purba untuk berburu ya, atau untuk kepentingan lain sebagai senjata Ya tajam. zaman batu berarti kan ya berarti prasejarah. Pada bagian ini Mas Karsono menjelaskan tingkatan Homo erectus. Penjelasan yang valid sudah ditayangkan di depan, yakni penjelasan oleh Profesor Hari Widianto yang makalahnya saya bacakan. Demikian teman-teman, Bolang Bangfu Story ke Kali Glagah di dekat Dukuh Satir, Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, Brebes. Ikuti terus petualangan atau Bolang Bangfu Story di sekitar situs Bumi Ayu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus Bangfu Story. Like and subscribe punya Bang